Halo, kamu di mana? Kok belum pulang-pulang juga sih? Iya, cerita-cerita dong pas waktu yang baru liburan nih lengkap banget kayaknya. Bisa aja kalah kali sama yang dikit-dikit dibeliin bareng branded sama suaminya. Aduh, bagus banget. Iya sih, alhamdulillah. Tapi bentar ya. Kenapa sih dari tadi kayak ngecekin HP mulu? Iya sih, ada apa? Jadi tuh emang gimana ya gue ceritainnya ya? Jadi gini, Gila lucu banget. Kamu ngapain sih? Tahu-tahu gini? cuma lihat TikTok. Nggak faedah banget tahu. Genit banget ketawa-tawa kayak tadi. Itu nggak usah buka aplikasinya lagi. Kayak cuma ngeliat TikTok. Mas, ayo kita mau ke pengajian keluarga. Kamu pakai apa itu? Makeup dong. Ih, tebel banget sih. Buat siapa sih dandan? Enggak lah. Hapus. Ke pengajian Cuma ke keluarga. Nggak ada tapi cuma ke pengajian aja sampai kayak gitu. Mau dilihat siapa sih? Udah hapus. Iya, maaf. Demi apa? Nikah. Mas, yang gini lo enggak? Lihat deh. Temennya sama aku nikah. Iya, datang Kenapa? yuk. Mau ke sana? Ya kan diundang. Ngapain sih? Itu temen SMA kamu. Iya, temennya Berarti sama aku. temen-temen SMA kamu udah datang. Iya. Ngapain sih? Nggak guna tahu. Itu cuma alasan kamu doang kan buat ketemu mantan. Astagfirullah, Mas. Masa gitu sih? Kan Udah, diundang. Jadi emang makanya gue gak ngerti lagi seposesif itu. Padahal udah satu Itu mah udah parah sih, udah toksik banget kayak gitu mah. terus gue harus gimana? Iya deh, mending kamu pergi konseling keluarga. Langsung keluarga, bener. Aku kasih kontaknya ya, aku kirim ke kamu. Boleh. Oke. Ih makasih banget di besok pasti gue langsung kayak Langsung deh. iya gak sih namanya? Ih deket banget lagi sama gue. Besok gue bakal kesana. Semoga masalah cepat selesai ya. Semoga cepat selesai. Iya, masuk. Ya, silakan masuk, Bu. Saya duduk ya. Iya, silakan duduk. Saya udah buat janji yang kemarin. Atas nama Ibu Adel. Iya. Adelia, oke. Boleh, Bu. Langsung saja ya. Perkenalkan, saya Olivia, saya adalah konselor keluarga. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling perdana Ibu ini, saya meminta Ibu untuk mengisi beberapa data terkait Ibu dan keluarga Ibu. Boleh, silakan. Saya isi dulu ya. Ya. Ini diisi. Ya, ini juga. Dah, baik. Terima kasih Bu Adel. Oke, selanjutnya saya mau memvalidasi dulu apa yang sudah Ibu isi, bahwa Ibu bernama Adelia, berusia 23 tahun. Pekerjaan Ibu adalah ibu rumah tangga. Kemudian suami Ibu bernama Zaka, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai pengusaha. Saat ini usia pernikahan Ibu sudah berjalan selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak. Baik, selanjutnya boleh langsung Ibu ceritakan apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga Ibu. Saya akan mendengarkan sampai Ibu selesai. Iya, jadi itu ceritanya awalnya saya sama suami saya itu dikenalkan oleh keluarga besar Bu. Jadi saya benar-benar awalnya tidak mengenal dia siapa. Akhirnya kami dikenalkan, kemudian kami mengenal satu sama lain dan langsung menikah. Jadi waktunya tuh cepat banget dan saya baru mengenal dia lebih deketnya banget tuh pas 1 tahun pernikahan ini. Ternyata awalnya saya kira emang itu bentuk sayang dia, tapi kok lama-lama saya nggak boleh make up aja tuh saya nggak boleh Bu, kayak ke kondangan saya tuh nggak boleh make up, terus juga nyapu halaman saya nggak boleh, kayak main TikTok aja tuh saya nggak boleh, bener-bener di protektif itu sampai saya ngerasa ini kayak posesif banget deh Bu. Bener gak sih, kayak menurut saya tuh ini udah terlalu berlebihan. Makanya saya akhirnya datang ke sini karena disarankan oleh teman-teman saya. Atas saran teman-teman saya akhirnya datang ke Ibu Awis. Bener gak sih Bu kalau itu tuh salah satu contoh suami saya posesif? Ya baik Ibu Adel, saya sangat mengerti bagaimana perasaan Ibu, bagaimana
ibu merasa sangat terkukung, ruang gerak ibu sangat dibatasi oleh suami ibu gitu ya Bu. Dan mungkin sebelum menikah ibu bisa kapan saja bermain dengan teman, nongkrong, hangout, ataupun menghubungi teman-teman lama ibu gitu ya Bu ya. Namun saat ini di usia pernikahan ibu yang 1 tahun ini, ibu sudah berada di fase kehidupan baru di mana ibu sudah memiliki pasangan hidup yang akan menjalani sisa hidup ibu dan suami ibu sampai akhir hayat gitu ya Bu ya. Untuk saran saya pertama kali itu sebaiknya ibu dan suami melakukan diskusi terkait kenapa sih suami ibu tuh bisa sangat berlebihan gitu dalam memprotek ibu, dalam menyayangi ibu. Dan ibu juga bisa tanyakan apakah suami ibu tuh merasa insecure, apakah suami ibu tuh merasa tidak nyaman ketika ibu bersenang-senang dengan teman-teman ibu. Dan ketika ibu sudah mendapatkan jawabannya, insya Allah bisa lebih dikomunikasikan gitu ya Bu. Oke, baik. Berarti saya harus membawa suami saya juga ke sini ya Bu, untuk pertemuan selanjutnya? Ya, sebagai informasi kalau konseling ini tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan saja Ibu. Jadi saya sarankan ibu dan suami ibu datang di sesi konseling di pertemuan yang akan datang. Untuk jadwalnya bisa kita jadwalkan melalui WhatsApp grup ya Bu ya. Baik Ibu, berarti saya langsung pulang aja kali ya Bu? Ya. Terima kasih Oke. banyak Ibu Awis. Ya, sama-sama Ibu Adel. Maaf Semoga ya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Ya. atas konselnya. Saya Ya. langsung pamit dulu aja Bu. ya. Hati-hati Bu. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Adel. Wah, akhirnya nggak sendiri ini ya Bu ya hari Iya, ini. saya bawa suami saya akhirnya Bu. Baik. Oke, Bapak silakan duduk. Silakan buka maskernya. Baik, sambil buka masker, mungkin saya memperkenalkan diri lagi karena mungkin Bapak belum mengenal saya. Bapak, nama saya adalah Alivia dan saya adalah konselor keluarga ya Pak. Ya, saya kenal Ibu. Oke, baik. Oh iya Bu Adel, gimana? Apakah diskusi sudah terjalin antara Ibu dan Bapak terkait permasalahan Ibu? Aduh, gimana ya Bu? Soalnya saya udah coba komunikasi sama suami saya, tapi dia merasa bahwa itu bukan suatu posesif atau kesalahan gitu Bu. Makanya saya juga bingung, makanya saya bawa dia ke sini. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu. Ya, saya juga merasa kayaknya biasa-biasa aja sih, nggak posisi amat, masih normal lah. Oh gitu. Oke deh, untuk hari ini mungkin saya mau mendengar dulu gimana sih tanggapan Bapak atau pandangan Bapak terkait kata posesif itu. Oke, mungkin terkait posesif saya ke istri saya ya. Karena menurut saya kayak seperti misalnya istri saya main TikTok lah atau mungkin berdandan lah, itu kan untuk kebaikan dia sendiri gitu, agar tidak diganggu atau tidak terlihat ganjil di depan orang lain kayak gitu. Oke. Dari apa yang sudah saya dengar minggu lalu dari Ibu Adel dan apa yang sudah saya dengar dari Bapak barusan itu mungkin permasalahan antara Bapak dan Ibu itu adalah kurangnya komunikasi ya Pak. Karena mungkin selama ini Bapak tuh hanya melihat kalau main TikTok nih kayaknya centil atau make up nih centil, tapi mungkin Bapak tidak melihat bagaimana dari sudut pandang Ibu gitu ya Pak. Untuk itu perlu ada komunikasi yang baik agar ibu dan bapak itu memiliki persepsi yang sama terkait suatu, dan pada permasalahan kali ini adalah posesif. Waduh, jadi selama ini saya telah terlalu posesif ke istri saya. Ya bisa dibilang seperti itu ya Pak, karena selama ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Adel minggu lalu bahwa bapak itu sudah terlalu membatasi ruang gerak ibu gitu ya Pak. Dan seperti yang kita tahu bahwa akibat dari adanya sikap posesif ini bisa menjadi sebuah toxic relationship dan itu sangat merusak hubungan. Apalagi bapak dan ibu ini kan masih tergolong pasangan muda ya, masih saling mengenal satu sama lain. Jadi sangat perlu diadakannya komunikasi gitu. Aduh, baik Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Insya Allah akan saya laksanakan lah untuk kedepannya dalam hubungan saya. Oke, satu lagi nih mungkin Pak, jika ada yang dirasa nih ada yang kurang pas dari ibu atau menurut ibu dari bapaknya itu segera dilakukan, dicari titik temunya gitu agar tidak ada lagi miscommunication atau si bapak tidak memaksakan kehendaknya terkait ibu. Ibu harus tidak dandan, ibu tidak main TikTok begitu ya Pak. Baik Ibu, sepertinya sudah sangat membantu kami banget nih Bu. Kalau gitu kayaknya kami pulang dulu ya. Oke, saya yang justrunya mau bilang makasih ke Bapak dan Ibu karena
mau berusaha untuk memperbaiki hubungan yang masih seumur jagung ini, bisa kita bilang ya. Insya Allah dengan ada komunikasi yang lancar, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Baik, kami izin pamit Ya. dulu ya, Bu ya. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.